makan dengan tangan kiri. Nabi datang, lalu Nabi memperingatkan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, kata Rasulullah. Apa katanya? Aku tak bisa, aku tak sanggup makan dengan tangan kanan. Kata Nabi, lastata'ta, kamu bisa. Kata Nabi, kamu bisa. Jika kapajuh, jika kapajuh dengan jarawan. Dia tetap menolaknya, tetap menolak. Kata Nabi, tidak ada yang menahan dia kecuali sombong. Lalu apa kata Nabi? Mulai hari ini engkau tak bisa lagi mengangkat tangan kananmu. Betul-betul lumpuh tangan kanannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang adab-adab ketika mencari rezeki. Di pertemuan kita yang lalu, kita membahas tentang salah satu adab dalam mencari rezeki adalah tekuni pekerjaan kita. Artinya istiqamahlah melakukan sesuatu dan jangan berpindah dari pekerjaan itu kecuali kita mendapatkan sesuatu kendala atau kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Artinya berdasarkan hadis dari Nabi, menetapkan hati pada sesuatu yang kita anggap sudah baik, lalu kita tekuni, maka itu akan menyebabkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para pedagang kalau sudah memulai berdagang, itu disunnahkan untuk menetapkan hati, walaupun jatuh bangun, selama dia masih bersama Allah, taat kepada Allah, maka tunggulah satu saat Allah akan melimpahkan rezeki dan beriringan dengan keberkahannya. Jadi jangan kerja di sini 2 bulan, kemudian pindah 2 bulan, akhirnya tidak satu pun yang berhasil. Itu kita sudah bacakan hadis-hadisnya, bahwa Nabi mengatakan bahwa man asaba min syai'in fayalzamhu, barang siapa yang telah ditetapkan sesuatu oleh Allah untuknya, maka tekunilah dia. Jadi kalau mau keluar dari satu pekerjaan, pertimbangannya ya karena itu pekerjaan yang kemudian kita tahu bahwa itu haram. Kalau sudah tahu haram, itu jangan ditahan-tahan untuk tetap bekerja di tempat yang haram. Hijrahlah, pindahlah. Karena kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah menunggu kita di tempat yang halal. Jadi jangan ragu, seakan-akan kalau keluar dari yang haram, kita tidak ada tempat di tempat yang halal.
Malah di tempat yang haram lah yang dilarang-larang Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, lalu Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi takwa dulu. Takwa dulu baru dapat jalan keluar, terutama dalam urusan rezeki. Jadi kan damita pengile baru takwa. Takwalah dulu kepada Allah, maka Allah akan tetapkan semua jalan keluar. Kita ini kalau dekat dengan Allah, Allah sudah janji Allah selesaikan urusan kita. Tapi kalau kita tak dekat dengan Allah, maka Allah akan menambah-nambah kesulitan hidup kita. Dan itu juga terjadi dalam urusan rezeki. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Adab berikutnya dalam mencari rezeki adalah tahrim ar-rizq. Dilarang menolak apabila ditawarkan satu bentuk rezeki. Jadi di sini salah satu mahdurat, salah satu larangan, pantangan dalam mencari rezeki, kalau ditawarkan rezeki oleh Allah tentunya, maka jangan ditolak. Rezeki itu tidak mesti berbentuk barang. Ada kalanya rezeki itu berbentuk pekerjaan yang ditawarkan ke kita. Ketika kita sudah memohon kepada Allah, lalu Allah mulai membuka jalan. Ada yang datang kepada kita lalu mengatakan, ini ada pekerjaan, InsyaAllah pekerjaannya halal, mau kerja tidak? Jadi selama ini kita bingung kerja di mana. Ketika ditawarkan satu pintu rezeki, ini yang dimaksud jangan ditolak. Selama kita mampu, kita yakin kita bisa melakukannya, jangan ditolak. Walaupun bermula dari hal-hal yang kecil. Karena di situ ada larangan untuk tidak menolak pemberian Allah. Allah tidak suka kalau hamba ketika dihantarkan rezeki oleh Allah, lalu dia dengan kesombongannya dia menolaknya. Allah tak suka. Karena yang menghantarkan rezeki ke kita, walaupun yang datang itu teman baik kita menawarkan pekerjaan, atau orang yang pernah kita kenal menawarkan sesuatu, itu adalah hasil kerja Allah, bukan hasil kerja manusia. Kenapa hati dia terbersit menawarkan ke kita? Pekan handijuk pekerjaannya baru lain mentang. Kenapa ke kita pula dia terfikir? Ini ada satu lowongan kerja, dia mulai memutar kepalanya, siapa. Ternyata muncul nama kita. Siapa yang membuat tiba-tiba muncul nama kita di kepalanya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kuatnya ingatan dia, bukan karena pertemanan, tapi karena izin Allah. Allah menyebutkan dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin." Semua makhluk yang dihidupkan Allah di muka bumi, jadi makhluk yang hidup melata di muka bumi, baik bentuknya jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, macam-macam, maka Allah telah menjamin rezekinya. Kalimat yang membuat kita tenang adalah jaminan itu berupa mustaqarraha wa mustawda'aha. Jadi Allah bilang, pokoknya yang hidup Allah jamin rezeki. Itu kewajiban Allah memberi rezeki pada yang hidup. Tak peduli dia mau Islam, mau kafir, mau jinnya, bangsatnya luar biasa, setan tu tetap dikasih rezeki sama Allah. Setan ada yang mati kelaparan, Pak? Ada yang tahu? Kalau Bapak tahu berarti temannya setan ni berarti. Makanya bagusnya jawabannya tidak tahu. Tapi kita sebenarnya pasti mengira bahwa setan itu mungkin tidak makan. Setan makan.
Ya, Rasulullah sebutkan makanan-makanannya, bahkan dia makan dari hasil makanan orang yang tak membaca bismillah. Ya. Jadi kalau makan minum tak baca bismillah, itu makanan kita makan juga dimakan setan. Jadi kita memakan makanan bersama setan. Ya. Jadi setan makan, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hidup, Allah Subhanahu wa taala setelah menjamin rezeki, lalu Allah memudahkan urusan dengan mengatakan wa ya'lamu mustaqarraha. Allah tahu di mana orang itu berada, di mana makhluk itu berada. Allah tahu. Jadi kita ini berada di Lok Semawe, kecamatan Fulan, kemudian desa Fulan, ya, tinggal di lorong Fulan, kemudian masuk ke gang, lewat pos Siskamling 2 kali, lalu kemudian bisa saja menyeberangi parit-parit kemudian 5 kali. Tapi kok terus urangnya, kok bisa sampai orang itu ke rumah kita untuk menawarkan pekerjaan? Siapa yang membuat dia mencari-cari kita? Ya'lamu mustaqarraha. Apabila aku ingin mengantarkan rezeki, maka aku tahu di mana tempatnya berada. Makanya cacing di dalam batu, ya, ulat di dalam gulungan daun, atau makhluk apapun bersembunyi di tengah hutan, bahkan burung penguin yang berada di kutub utara, Allah hantarkan rezeki. Jadi inilah pemberian Allah. Jadi kita ini dihantarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira ini yang sudah lulus PNS karena kepintaran kita, tak, itu dihantarkan rezeki oleh Allah. Yang tak lulus berarti Allah tak hantar dari situ, Allah hantar dari tempat yang lain. Jadi jangan pernah merasa bahawa kita ini hebat, kita ini pintar, kita ini mampu menjawab soal-soal. Bukan karena itu cukup ramai urang careng hana luluh-luluh, Pak. Cukup ramai orang pintar tak lulus-lulus. Ada yang bodohnya selangit, lulus sendiri. Yang penting ada paman di MK, selesai urusan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang hantarkan, Allah yang hantarkan. Itu patut kita pegang betul. Kalau sudah Allah hantarkan, maka terimalah. Terimalah, kata Allah. Makanya salah satu hadis Nabi menyebutkan larangan menolak, adamu raddil hadiyah, dilarang menolak hadiah. Kalau Allah hantarkan sesuatu melalui tangan orang, tak boleh tolak. Kenapa tak boleh tolak? Karena menyakiti yang memberi dan menyakiti orang yang mengantarkan. Bisa bayangkan perasaan, Pak. Kita contoh ni, kalau rezekinya berbentuk makanan, berbentuk apa saja, kita hantarkan. Kita bawa, kita mungkin punya sesuatu dari rumah, kita hantarkan ke rumah tetangga. Begitu kita hantarkan, dia bilang, oh enggak, kami enggak terima. Kami enggak boleh terima, kami kaya, kami enggak mau makan. Itu terasa seakan-akan kan bagus, bahawa kasih aja ke orang miskin, kami enggak terima. Tetapi kalimah itu menyakitkan perasaan, ya. Itu membuat orang yang memberi itu tersinggung orang yang memberi. Bagaimana bungkusan yang telah dia bawa pulang kembali, lalu dia bilang sama ayah ibunya, hendak diterima, tidak diterimanya hadiah kita. Apa kira-kira kata ayah dan ibunya ketika anaknya membawa pulang kembali? Kalau bapak menjadi ayah dan ibunya, kira-kira bapak ibu ngomong apa? Pasti, oh kajit lagi nyan. Oh kalau sudah, ya sudah. Kalau begitu, singa hangah mati hangku juk sapuli. Besok mati. Ini siapa yang mati ni maksudnya ni? Besok mati tak kuantarkan apapun lagi. Tersinggung orang, Pak. Allah pun marah. Jadi menolak pemberian Allah berupa tawaran kerja, rezeki, itu sesuatu yang tak baik. Menolak hadiah pun sama, sesuatu yang tak baik. Kita yang jangan meminta, itu sifat yang jangan dipelihara. Yang jangan suka meminta-minta. Kalau diberi, jangan tolak. Diberi itu tidak menurunkan derajat apapun. Tidak menurunkan derajat kalau diberi. Malah tersanjung orang yang memberi
ketika kita menerimanya, walaupun kita tak terlalu suka apa yang diberi. Tapi yang membuat rendahnya derajat kita, hilangnya kemuliaan, hilangnya kewibawaan, jatuhnya muru'ah atau marwah kata kita, itu akibat meminta-minta. Ya. Orang kalau sudah minta apa? Itu di dalam pandangan orang memberi, itu mulai meremehkan, mulai muncul perasaan tidak suka. Asal dia datang lagi, dia ketuk pintu rumah, langsung muncul perasaan kaji long. Akhirnya kita cuma buka gorden saja sedikit. Sebelum buka gorden, matikan lampu dulu di dalam. Kita buka gorden. Ini bukan pengalaman pribadi, Pak, ya. Tapi ada juga sesekali, Pak, ya. Jadi kan begitu. Kenapa? Karena kita menandai orang yang meminta itu kita tak suka. Tapi kalau kita hantarkan makanan, dia terima, besok hantarkan lagi, besok hantarkan lagi. Begitulah orang kalau menerima pekerjaan dari orang lain, selama itu pekerjaan yang baik dan halal, terimalah. Lakoni dulu apa yang ada. Kalau ditolak terus-terusan, orang pun marah. Orang akan mengatakan apa? Udah, tak usah tawarkan ke dia lagi. Hai timnya, enggak mau dia tu. Akibatnya terduduk, sudah 20 tahun di rumah nganggur. Tak ada lagi yang mau tawarkan. Karena semua yang menawarkan kita pasang sesuatu seakan-akan kita tak membutuhkan. Ini yang dimaksud tahrim ar-rizq. Makanya kalau lagi dapat satu pekerjaan yang kecil, jalani dulu. Nanti kalau dapat yang lebih besar, baru diambil. Ya. Jangan terburu-buru ingin langsung loncat ke tempat yang lebih besar. Ya. Jalani dulu yang kecil-kecil. Jangan gara-gara burung apa? Jangan gara-gara burung merpati, burung punai di tangan dilepaskan. Betul ya? Jadi jangan gara-gara merempok burung yang lebih besar, burung punai yang di tangan kecil kita lepaskan. Ini genggam, kemudian nanti baru ambil yang lebih besar. Ini pinginnya langsung kaya, pingin langsung kaya. Inilah salah satu yang membuat kemudian Allah malah menahannya sehingga dia tak lagi bisa melakukan apapun. Jadi jangan tolak-tolak dan jangan lawan-lawan kalau Allah dan Nabi meminta sesuatu untuk diterima, terimalah. Jangan ditolak. Karena bahaya, Bang. Nabi itu juga paling marah kalau Nabi meminta sesuatu lakukan, kita tolak. Nabi marah. Makanya ada hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau saya tak salah Bukhari Muslim, itu ada orang yang makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Nabi datang. Lalu Nabi memperingatkan. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, kata Rasulullah. Apa katanya? Aku tak bisa. Aku tak sanggup makan dengan tangan kanan. Kata Nabi, lastata'ta, kamu bisa. Kata Nabi, kamu bisa. Jika kapajuh. Jika kapajuh boleh dengan jarawanan. Dia tetap menolaknya. Tetap menolak. Kata Nabi, tidak ada yang menahan dia kecuali sombong. Lalu apa kata Nabi? Mulai hari ini, engkau tak bisa lagi mengangkat tangan kananmu. Betul-betul lumpuh tangan kanannya, Pak. Makanya kalau Allah mengatakan terima, terima. Kalau Allah mengatakan tolaklah, tolak. Yang penting kita ni ikut saja. Sami'na wa ata'na. InsyaAllah hidup bahagia. Oh, masalah dia lebih kaya daripada saya, itu tak perlu dipikirkan. Karena Allah memang telah mengatur kita yang miskin-miskin masuk surga melalui kesabaran. Bahkan lebih duluan kita yang miskin masuk surga dibandingkan yang kaya. Yang kaya masuk surga dengan rasa syukurnya. Cuma orang kaya kadang-kadang banyak ujiannya. Dia nampaknya baik, lalu tiba-tiba kaya, berubah menjadi tak baik karena diikuti dengan keinginan-keinginan. Nafsu mulai main, Pak. Kalau kita miskin, nafsu kita tak main. Karena mau dimainkan nafsu pun tak tahu, tak ada modal. Tak ada modal, Pak. Pingin rasanya kahwin lagi, tapi karena miskin tak ada modal. Ini contoh yang paling sederhana, Pak, ya. Dan pingin rasanya jalan, terbang sana, terbang sini. Tapi karena ada modal kita duduk di rumah, Pak. Karena banyak duduk di rumah, akhirnya enggak ada kerja, ya kita baca Quran. Lalu kemudian kita tunggu, kan mudah-mudahan ada yang melamar misal. Tapi karena ini miskin, tak ada yang melamar.
Yang laki pun miskin, pingin rasanya melamar sana melamar sini, rupanya karena miskin tak ada yang terima lamarannya. Akhirnya dia sabar sampai meninggal, dia masuk surga dengan sabarnya. Maka oleh karena itu, ya, kita ini tetap dituntut oleh syariat untuk terima dulu apa yang ada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menolak rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Ada hadis dari Qa'qa' bin Hakim. Ada hadis dari Qa'qa' bin Hakim, qal kataba Abdul Aziz bin Marwan ila Ibni Umar. Jadi salah seorang raja dari Bani Umayyah menulis surat kepada Ibnu Umar, iaitu sahabat anaknya Umar bin Khattab, anirfa ilayya hajataka. Jadi dia mengatakan kepada utusan yang dia kirim, kasih tahu Ibnu Umar apa yang dia ingin, karena saya sekarang sudah jadi raja. Jadi raja, jadi dia ingin memuliakan sahabat Nabi. Dia mengatakan, ci pegah tiga pemohon. Kan kita kan begitu Pak, kalau sudah jadi penguasa kita ingin memberi, kita bagi-bagi jatah-jatah menteri, kita bagi-bagi. Kalau sahabat kita dulu bisa jadi ini jadi itu termasuk bahagian daripada kekuasaan. Begitu juga dari dulu sudah begitu. Orang baik akan memberi sesuatu kepada orang baik, orang yang jahat akan berbagi kekuasaan kepada yang jahat. Karena kalau dia kasih ke yang baik, itu akan merongrong kekuasaannya, meruntuhkan kekuasaannya. Makanya diberikanlah surat kepada Ibnu Umar, tolong apa yang kamu mau, kasih tahu aku. Apakah dibangun rumah baru atau apa saja, tolong kasih tahu aku, kata raja ini, iaitu Abdul Aziz bin Marwan. Lalu fakataba ilahi Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ibnu Umar membalas surat dari niat baik Abdul Aziz bin Marwan. Ibnu Umar berkata dalam suratnya, innal yadal ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'un. Aku teringat dengan hadis Nabi bahawa tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Artinya aku tak akan meminta kepadamu, karena yang aku ingin tetap berada di tangan yang atas, bukan tangan yang di bawah. Jadi dia mengatakan prinsipnya, walastu as'aluka syai'an. Setelah dia sebutkan hadis itu, dia berkata, saya tak akan meminta apapun kepadamu walaupun engkau telah jadi penguasa, tak akan ku minta apapun. Wala aruddu rizqan razaqanihi Allahu minka. Tetapi kalau engkau memberi sesuatu, maka aku pun tak menolaknya, karena itu datangnya dari Allah. Nah, jadi ini Ibnu Umar, ini salah satu sahabat yang suka sekali meniru gaya hidup Rasulullah. Kali ini dia berkata, saya tak akan meminta apapun, tetapi kalau engkau beri tak aku tolak, karena aku tahu bahawa kalau engkau beri itu izin Allah. Begitu prinsip Ibnu Umar. Makanya kita kalau diberi sesuatu, ditawarkan sesuatu, itu bahasa yang bagus. Jadi kalau ada teman kita jadi wakil gubernur, kan nanti seandainya sudah terpilih, atau mungkin karena kan begini, kalau sudah terpilih itu semuanya jadi abang, jadi sonyan, abang leongnyan. Kan nanti kalau sudah terpilih begitu, jadi abang dah, kakanda, kan semua begitu. Nanti kalau tak terpilih baru, siapa dia? Natak duri longgonyan. Saya tak terlalu kenal dia. Begitu sifat manusia. Lalu kita ditawarkan sesuatu, maka jawablah dengan perjawaban Ibnu Umar, aku tak meminta dan aku tak mau jadi peminta. Tapi kalau engkau memberi, maka aku terima. Itu sudah cukup bahasa itu. Maka diberilah pajero satu, rumah satu, kemudian diberi ini, diberi itu tidak membuat kita kehilangan kehormatan kalau diberi. Cuma ingat Bapak Ibu, sebagai penutup kita, diingat bahawa semua pemberian-pemberian atau penawaran-penawaran kerja seperti itu, jangan masuk ke dalam tawaran itu, jangan terima tawaran itu apabila ada perkara-perkara yang kita baru boleh menolaknya. Apa dia? Di antaranya, yang pertama, jika sesuatu yang ditawarkan itu berupa sesuatu yang haram.
Ni ada kerja ni, mau ndak? Part kerja misalnya nyona buat lepeng yang kata dia banyak uang ni. Apa kerjanya? Ini kan kalau kamu bisa hantarkan sabu-sabu ni, jadi sekali itu antar sekilo, kamu dapat berapa kalau antar sabu-sabu? 400 juta. Pak Nasir dah pernah pengalaman tu antar. Antarkan ini, kata dia, itu jangan pakai tadi hadis tadi tidak boleh tolak pekerjaan, Pak. Kalau sudah bentuknya haram, tolak, langsung tolak. Itu pasang prinsip otak. Kalau yang berbentuk haram, ini ada kerja ni, di mana kerjanya? Ini kamu tukang tagih-tagih kredit pinjaman orang, tolak, Pak. Tolak. Karena dunia pinjam meminjam dengan sistem kredit tetap jatuh ke haram. Tetap jatuh ke haram. Itu rentenir di pasar impres tu, itu sudah bisa diberantas, Bang. Ini kalau di antara bapa ada yang di sini yang polisi, komisaris polisinya kejut-nejak wet cuba di pasar impres, cukup le rentenir, Bang. Secara hukum agama haram, hukum dunia pun itu meresahkan. Pinjamkan uang ke penjual bawang, penjual cabai, penjual ini, kemudian nanti minta bayar sedikit-sedikit, sampai dicekak sana, dicekik sini. Itu semuanya perbuatan yang seharusnya dibasmi. Itu jangan terima pekerjaan seperti itu. Jadi yang bentuk-bentuknya haram jangan terima. Kemudian jangan terima juga kalau seandainya yang memberi itu berasal dari orang zalim yang pekerjaannya maksiat. Jadi dia misal mau kasih pekerjaan atau kasih hadiah, dan kita tahu pekerjaan dia itu juga maksiat, maka hadiah yang dia beri itu juga dibeli dari harta maksiatnya, hasil maksiatnya. Tak boleh terima sesuatu dari yang haram, tak boleh terima. Makanya ni masjid, panitia masjid, kalau ada yang menyumbang ke masjid, kalau dia kita ketahui bahawa dia adalah pelaku maksiat, wajib ditolak, wajib ditolak. Lalu kemudian yang ketiga, kata para ulama, tolak juga pemberian atau tawaran apapun kalau dengan tawaran itu membuat kita tak bisa lagi mendakwahkan orang itu. Jadi kita disogok, Pak, sampai kita terdiam dari ayat dan hadis. Ini misal ada ustaz ni, ustaz, dia sering ceramah, bicara ayat, bicara hadis. Lalu kemudian karena sering begitu, tiba-tiba ditawarkan, ustaz, ni ada sesuatu dari kami ni, kalau bisa tolonglah jangan bicara lagi masalah riba. Dapat, Pak, dapat amplop tebal tu, amplop isinya wang merah semua. Ustaz minta tolong ya, kalau bisa jangan sampai bicara lagi lah. Kami kan tak enak juga ustaz bicara terus-terusan. Nyan haramnya hanya terima. Yang begitu-begitu tak boleh terima, karena mendiamkan kebenaran gara-gara pemberian tersebut. Dan yang terakhir, apabila kita tahu bahawa kalau kita terima, maka kita pun akan terjerumus ke dalam kemaksiatan yang sama. Makanya menerima sogok haram, walaupun kita hanya menerima. Yang sogok haram, yang menerima haram. Rasulullah melaknat, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat yang menyogok dan menerima sogok. Memang kita ditawarkan, cuma gara-gara sogok itu kita pun terjerumus dalam dosa. Yang menariknya, Bang, itu masalah sogok, menyogok, Allah tidak bicara masalah dosa, langsung Allah bicara masalah neraka. Itu yang bahaya. Ini musim akan terjadi sogok menyogok. Saya tegaskan sebagai penutup, apa hukumnya menerima pemberian dari paslon 05 dan 06 yang tidak ada nomornya saya sebutkan. Karena kalau ada nomornya nanti bahaya. Apa hukumnya menerima sesuatu dari paslon, apakah serangan fajar, serangan siang, serangan malam, yang ler tu ribai ke pusat amplop lalu dikasih, walaupun dia tidak bilang tolong pilih saya, tapi dia bilang ya pokoknya faham-fahamlah. Apa hukumnya, Pak? Seluruh ulama modern kontemporer sudah bicara hukumnya haram, tak boleh terima, karena itu termasuk sogokan. Kenapa? Apa arti sogok? Riswah itu apa artinya? Baca definisinya. Riswah adalah ihqaqul batil wa ibtalul haq, yaitu membenarkan yang batil dan membatilkan yang benar.
Kita tahu sebenarnya dia mungkin tak berhak untuk kita pilih. Cuma kerana kena amplop, akhirnya kita pilih. Dari yang benar jadi batil, yang batil jadi benar. Makanya haram. Itu yang sudah terima 300,000, kembalikan. Nak pulang, menyono pilih terus dengan hukum Allah. Pikirkan pemimpin yang terbaik. Pulangkan. Kalau tidak bapak makan 300,000 itu, tunggulah Allah cabut keberkahan hidup. Tunggulah Allah akan menghinakan kita di atas sesuatu yang haram tersebut. Nah, ini yang patut dicatat baik-baik. Ya, Allah Maha Kaya, bukan paslon yang Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Jangan 300,000 menyebabkan kita hancur di dunia dan hancur di akhirat. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu sedikit, berapa